Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sudah tahu belum? Jika kita ingin berbisnis, maka kita harus mengetahui jenis-jenis laporan keuangan. Karena pada saat kita menjalankan usaha kita, kita harus tahu dashboard dari laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu sesuai standar ada 5 macam. Yang pertama, itu ada yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah untuk melihat performance kinerja dari sebuah perusahaan. Karena di situ memperlihatkan ada pendapatan dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan biaya operasional sehingga menghasilkan untung atau rugi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut produktif atau tidak. Nah, yang kedua itu ada yang namanya laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Kenapa? Karena di situ bisa dilihat berapa jumlah harta kita, berapa jumlah hutang kita, dan berapa jumlah modal kita. Nah, di sini juga nanti bisa ada yang namanya rasio untuk membandingkan harta kita dibandingkan dengan hutang kita, mana yang lebih besar. Atau hutang kita dengan modal kita dibandingkan mana juga yang lebih besar. Nah, di situ nanti bisa melihat berapa perusahaan kamu sehat atau tidaknya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan ini berisi tentang bagaimana modal awal kita itu ditambah dengan laba berjalan, dengan laba ditahan, ada pengurangan dividen atau ada pengurangan price, sehingga nanti diketahui saldo akhir modal kita. Nah, di sini adalah namanya juga perubahan modal. Kita ingin mengetahui modal awal kita sampai dengan modal akhirnya. Nah, yang keempat itu ada namanya laporan arus kas. Nah, laporan ini melihatkan bagaimana mutasi uang masuk dan uang keluar kita. Dan di sini juga ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Jadi, dengan laporan arus kas ini kita bisa melihat berapa uang yang diterima dan yang keluarkan oleh perusahaan agar perusahaan ini bisa going concern atau bisa berjalan selayaknya. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di sini adalah isinya bagaimana melihat profil perusahaan teman-teman, siapa pengurusnya, siapa komisarisnya, dan standar akuntansinya menggunakan apa? Apakah pakai etap atau pakai IFRS atau pakai PSAK. Nah, di sini juga bisa dijelaskan standar pencatatannya pakai metode apa? Apakah pakai kalau penyusutan garis lurus atau double decline atau FIFO, LIFO, perpetual, dan yang lainnya. Jadi di sini dijelaskan atas pencatatan yang 4 laporan sebelumnya. Baik, begitu aja dulu guys. Jadi pada saat kita berbisnis, kita harus menggunakan dashboard laporan keuangan agar usaha kita semakin berkembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.